Kembali lagi sama gue Adinda Julia di acara Happy Talk Show. Pengertian pasal PPh 23. Gue berhak nggak sih gue motong gaji karya? Pasal PPh 23 itu Sorry, gue mau nanya nih. Jadi tadi yang lo Ada tarif PPh pasal 23. kenain dong, pasti setiap ada yang dikenain ada. Nah, kapan sih saatnya? Happy Talk Show. Di sini kita lagi pengen bahas soal pajak. Pajak yang pengen gue angkat di sini temanya kebijakan pemotongan PPh pasal 23 yang telah berubah. Nah, di sini gue punya narasumber ada 4 nih, ada 4 cowok-cowok lucu. Gue pengen perkenalin. Di sini ada saya Aditya dari Universitas Bina Nusantara. Saya Septa dari Undip. Saya Patrialis dari Trisakti. Ya, saya sendiri Susanto dari Universitas Indonesia. Nah, di sini kan gue tadi udah bilang kita tuh lagi ngebahas pasal 23. Nah, menurut lo tuh pasal PPh 23 tuh apa sih? Yang lo tahu deh. Menurut gue sih pasal PPh 23 itu pajak yang dipotong atas penghasilan modal, penyerahan jasa, sama hadiah dan penghargaan. Jadi selain yang ada di PPh pasal 21 itu yang dikenai di pasal 23 gitu loh. Yang Itu yang gue tahu sih. Oh, itu lo yang tahu. Iya. Mungkin ada yang bisa nambahin di sini. Kan kalau kata adik, yang dia tahu cuma segitu. Coba mungkin dari kalian bertiga ada yang mau nambahin? Ya, kalau pengertian pasal PPh 23 ya yang saya tahu juga cuman segitu. Tapi saya tahu kalau yang berhak memotong wajib pajak PPh 23 itu ada beberapa. Yang saya tahu satu badan pemerintah, ada subjek pajak dalam negeri, ada penyelenggara kegiatan, ada bentuk usaha tetap, dan ada akuntan seperti akuntan, arsitek, notaris, dan lain-lain yang saya ketahui seperti itu. Sorry, gue mau nanya nih tentang PPh pasal 23 tadi. Kalau gue tuh sebagai mahasiswa, berhak nggak sih motong? Kalau buat mahasiswa sih yang saya tahu sih belum berhak ya, soalnya mahasiswa belum punya penghasilan tetap kan. Kalau ya kan bener kan, soalnya kecuali kalau orang tua lo gitu. Kalau orang tua lo punya usaha itu yang berhak berarti orang tua lo gitu. Oh, Itu sih yang gue tahu. jadi intinya sih karena gue belum berpenghasilan Belum gitu ya. iya. Belum punya penghasilan tetap intinya. Dan juga ada standarnya sih, berapa omsetnya berapa rupiah gitu, baru bisa berhak memotong pasal 23 tersebut. Tok, gue mau nanya Tok. Kan gue owner perusahaan nih. Ya, Gue berhak nggak sih gue motong gaji karyawan gue? berhak karena lo owner perusahaan, lo wajib mengumpulkan dana atas tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Lo kumpulin, lalu lo kasih ke Dirjen Pajak. Wah, seru juga nih tanya jawabnya. By the way, makasih deh buat pertanyaan sama jawabannya. Nah, jadi di sini nih setahu gue ya, gue kan cuma MC di sini. Jadi pasal PPh 23 itu ada objek pajak ada. Nah, coba dari kalian ada nggak sih yang bisa ngejelasin gue objek pajak itu apa? Terus presentasinya berapa? Yang gue tahu sih PPh pasal 23 tuh ada tarif yang 15%. Itu dipotong, ada bunga, dividen, royalti. Jadi tadi yang lo bilang tarifnya itu 15% kan? Dividen, bunga, royalti, sama hadiah. Bisa nggak sih ngasih satu contoh aja? Ada kejadiannya kemarin tetangga gue, jadi ada PPh 45 juta nih, dia punya penghasilan 45 juta, terus dia punya NPWP itu dikenain 15%, jadi 15% dikali penghasilannya 45 juta. Nah, sekian dapatnya, dan itu yang disetorkan kepada Dirjen Pajak. Tapi kalau misalkan dia nggak punya NPWP, jadi penghasilannya dikali 15%, dari hasil itu dikali 100%, kemudian dijumlah, dan itu yang harus disetorkan ke Dirjen Pajak. Oh, bisa. Jadi semuanya yang disetor ya? Iya. Kalau nggak kena NPWP ya? Iya. Nah, itu tadi yang tarif 15% kan? Nah, di sini tuh cuma tarifnya cuma satu,
Apa ada yang lain juga? Oh ada dong pasti. Ada tarif PPh pasal 23 yang tarifnya itu 2%. Nah contohnya itu kayak termasuk sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan harta. Ada juga imbalan yang berhubungan dengan suatu usaha jasa kayak gitu. Apa mau gue kasih contoh sekalian nih? Ya Contoh boleh, kasusnya. boleh. Nah jadi waktu itu ada sebuah usaha catering. Dia memberikan suatu jasa yaitu ya catering makanan pada suatu SMK ya di daerah mana gitu lah. Nah itu tuh dia memperoleh penghasilan sebesar 30 juta. Nah karena dia sudah ber-NPWP maka dia dikenakan tarif 2% tersebut. Sehingga 30 jutanya itu dikalikan dengan 2%. Sehingga hasilnya kan berapa tuh? 600.000. Iya. Ya 600.000 itu yang diberi pada Dirjen Pajak di store. Oh, jadi kalau misalkan objek pajak itu yang dikenain 2% sama 15%. Nah, gue pengen tanya dong, pasti setiap ada yang dikenain, ada yang nggak dikenain kan? Nah, biasanya tuh kalau kayak gitu kan namanya bukan objek pajak. Bisa nggak sih sebutin bukan objek pajak tuh kayak gimana? Apa aja? Tadi menanyakan tarif objek pajak yang tidak ditarif ya. Contohnya ada satu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan aspek hak opsi. Nah, ada juga yang ketiga nih, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas PT sebagai wajib pajak. Bukan objek pajak yang lo kasih tahu cuma 3 doang. Nah, tahu gue kalau misalkan di pajak itu ada saatnya dimana kita harus bayar pajak atau enggak pemungutan pajak. Nah, kapan sih saatnya? Waktunya itu kapan? Oh, kalau untuk pemotongan pajaknya itu dia dilakukannya biasanya itu pada akhir bulan. Jadi saat pembebanan biaya pemotongan pajak itu sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Terus selambat-lambatnya itu 10 takvim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak gitu. Terus dia juga wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa dalam menyetor pajaknya itu selambat-lambatnya 20 hari setelah pajak itu berakhir. Setelah masa pajak itu berakhir. Kalau misalkan lo bayar pajak nih, terus lo lebih dari jangka waktunya, kita dapat dendanya apa kayak gimana gitu? Biasanya itu ada dikasih waktunya di waktu dispensasi, cuma itu ada dendanya juga sih sendiri. Kira-kira tau gak sih dendanya berapa apa gimana gitu? Kalau untuk dendanya sih, gue sih kurang tahu sih, nggak tahu kalau yang lain mungkin tahu. Oh ya udah lah kalau gitu. Jadi tadi kita udah bahas semua tentang pajak. Nah, pasal 23 itu dari tadi kita udah ngulas dari yang awalnya pemotong PPh, objek pajak, tarif-tarifnya berapa, bukan objek pajak apa, terus kapan kita bayar pajaknya, kapan kita dapat dendanya. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah kita sebagai mahasiswa haruslah kita tahu pasal 23 itu apa. Kita juga walaupun masih mahasiswa, walaupun belum kena pajak, dipotong pajak, tapi at least nanti juga ujung-ujungnya kita juga bakal kena pasal 23. Nah jadi kalau menurut gue tuh yang hal yang kayak gini tuh penting banget. Kalau bahas sama teman-teman lo atau kalau bahas sama keluarga lo lah, jadi lo nggak buta-buta banget lah soal. Ya udah sekian dari gue. Terima kasih nih udah nonton Happy Happy Talk Show. Mungkin di saat nanti gue bakal bikin video lagi. See ya.
Oh, Kayak gini nih. Gak apa-apa, taruh gue dibaca. Hah? Lu baca sih, gue mau paham. Ini jadi pengusaha, lu wajib memotong pajak-pajak potongan dari karyawan. Setelah kamu kumpulin, Anda perusahaan. Karena Anda perusahaan, kamu owner perusahaan. Untung kita nggak tahu tuh ibu. Happy Talk Show.